Enda selamat malam minggu. Kami bermalam minggu di gereja. Kami bermalam minggu di rumah ndu. Kau pendengar kita ngoge. Enda lebih si pertama setiap kali kita toto mesti lebih men sigit jabas pusuh ta ngasupkin iyan kari mereka kai si kupindo enda. Maka berdoakan. Bicara lid dia baskala mindu kita si peduakan kai ka andu ya layang git mereka ta iya enda ma si dua enda ma dimulati tartoto litkin basian dia maka si peduakan adilit basia ngitkin kari iyan dia mereka ta minta sebeluh kalak karma iya mis babana kade-kadena sindeher nakal gelam haki kari iya ngenin kade-kadene bagi. Jadi kita bagi kang perkade-kaden takangin daras tuan Yesus dai min simbages nasi ukuri. Adindeherlah perkade-kaden takwakap. Adit kabasia uga apa pe berkenang ida labu kari si tandai pe kandu. Toto kita. Bujuk Tuhan Yesus, banci kami pulung, ras-raska kami neruskan kaisi ibahan du ibaba duni enda. Selama kami bandu jenda, gelak itambahikan, kenitekan kami man bandu. Ibas gelak Tuhan Yesus kami toto. Amin. Silanjutkan Injil Markus. Markus pasal 10 ayat 35. Permintaan Yakobus. Ras Yohanes bukan memerintah melainkan melayani. Oh ya, lah buku angka kartini. Si kuang kartina permintaan Yakobus dan Yohanes mantuan Yesus bagi yang cekwakap. Oh bagi saja si bans putroh kari sioget sidatnya. Ayat 35. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Mapasnya mindu bantuan Yesus dai, Yakobus ras Yohanes. Dua anak ia kebaikan sersenina anak-anak Zebedeus. Jadi saat enda serika enda kari Simon Petrus rasise ras Andreas persenina kaya menjadi murid Tuhan Yesus. Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan permintaan maka daipe engkau kita bertoto. Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jadi langkah pertama, enda isinya kai. Enda isinya pemindon, pertoton, sirsenina. Yakobus ras Yohanes man Tuhan Yesus. Kaikin si ipindone duit. Kelah malam, ku teruh. Mau bagi kari? Iya. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Kaikin pemindun dundai, kan gitu ini ya. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki, aku perbuat bagimu. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu. Angkan mengendap pertoton nama Tuhan Yesus. Jogegia. Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak. Jadi ikut Athena kundul ras Tuhan Yesus ibas kemuliaan. Sada arah kaos, sada arah kemuhan. Adindai pinakit si pindo malam malabu mesrasa
Endai pindona sada jabatan. Dia sebelah kiri Tuhan Yesus dan satu sebelah kanan Tuhan Yesus. Supaya nanti anak-anak Zebedeus semua menjadi pembesar. Di dalam, apa katanya tadi? Dalam kemuliaanmu kelak. Iya, kali enda si nin coba. Enggak, masih datma, siti lebih. Ya, lalu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Apakah dia salah atau tidak, kita nggak tahu. Tapi Yesus menjawab, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jelas jawab malam. Tapi Yesus mengembalikannya. Ini soal apa? Dapatkah kamu meminum cawan dan baptisan yang kuterima? Dua syarat di sini. Cawan dan baptisan. Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kamu minum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Jadi ini nggak sanggup Yesus memberikannya kepada permintaan orang ini. Tinggi kali rupanya permintaannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Bukan salah permintaan orang ini, tapi itu bukan di dalam hakku, kata Yesus. Iya. Coba pulih sekali nari dari atas. Ayat 35 mandai ngasa 40 kai ngenggo banci yang kadu kala enda. Jawab nak. Si pertama, enda masalah murid-murid Tuhan Yesus yang bernama Yakobus dan Yohanes. Ini bukan orang luar, bukan Farisi, orang Saduki, bukan itu ini. Kedua orang ini ada permintaannya kepada Yesus. Iya, apa permintaannya itu? Ialah, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Di mana iman orang ini? Dilihatnya Yesus akan datang di dalam kemuliaan. Ini hebat sekali di sini. Berarti kedua murid ini tahu bahwa Yesus ini sudah melayani bumi, tapi yang dimintanya kalau nanti dia sudah duduk di dalam kemuliaan nanti akan datang. Nah, disinilah kami minta supaya kami mendapat kedudukan. Satu di sebelah kananmu, satu sebelah kirimu. Ya hebat ya. Adikam kai ngepindo numan Yesus ya. Epi manu kurungkeun kakeun. Kai ngesi pindo man Yesus, mau begini. Oh, ngadi min COVID-19 mau begini. Malu dali. Dali. Tapi orang ini permintaan sehubungannya dengan kemudian kelak. Dan iman mereka ini melihat Yesus akan dalam kemuliaannya. Walaupun sejauh ini sudah 3 kali Yesus menceritakan akan kematiannya, tapi dia tidak mengerti, tapi kemuliaan dia mengerti. Makanya diminta orang ini. Jadi waktu saya renungkannya, hebatlah murid ini, kupikir. Kalau diberitakan salib, nggak mengerti dia. Kan begitu ya. Ya, memikul salib, nggak tahu dia itu. Apalagi menyangkal diri. Tapi tahu dia bahwa Yesus akan datang di dalam kemuliaannya. Dan itulah maunya diberikan kepada aku, katanya. Jadi permintaannya ini bukan permintaan untuk keperluan di bumi. Bukan untuk makan dan minum, bukan ini dan ini. Bukan untuk kepentingan dalam dunia yang ada sekarang ini. Tetapi di dalam kemuliaan yang kelak. Jadi tahu kali murid-murid ini ada kemuliaan. Walaupun Yesus menceritakan akan kematiannya, guruku ini nanti pasti akan dimuliakan pada suatu hari. Karena itu
Inilah ku minta, pikir. Kalau kemarin Petrus katakan apa? Segala sesuatu kami telah tinggalkan. Apakah yang kami terima? Barulah gampang kali bagi Yesus menceritakan, oh kamu mendapatkan 1000 famili, 1000 ini, banyak rumah, katanya kan begitu. Dan sesudah itu, walaupun ada penderitaan, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Lebih gampang orang ini. Tapi ini bukan. Dilihatnya kemuliaan Yesus yang akan terjadi. Dan waktu Yesus nanti dipermuliakan, aku pun ikut di situ. Salah? Supaya nanti kita bisa mengerti. Oh, kita biarkan nanti bisa kita lihat sejauh mana permintaan kita kepada Yesus. Itulah maka tadi kita mulai, kalau kita mau berdoa, mau minta sama Yesus, bolehkah kita lihat apa yang bisa diberikannya? Dan bagaimana hubunganku dengan dia? Mereka ini cocok. Yakobus ini dan Yohanes ini sudah ikut Yesus. Tahu dia, oh ini nanti guruku ini akan dipermuliakan. Walaupun diceritakannya soal salib, gak usah didengarkan. Tapi mari kita minta nanti waktu dia dipermuliakan, supaya kita ada sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang dimintanya ini adalah kemuliaan sampai selama-lamanya bersama dengan Yesus. Tidak keperluan makan dan minum. Dia mau dipermuliakan bersama-sama dengan Yesus. Ya, adakah sekarang ini kamu merasa permintaan murid setinggi ini? Tapi Yakobus sama Yohanes, kemuliaan yang akan datang itulah yang dipikirkannya. Makanya kurasa Markus menuliskan ini, supaya murid-murid yang hanya duniawi gampang bagi Yesus memberikannya. Di sini nggak bisa Yesus memberikannya kepada orang yang akan duduk sebelah kanan dan sebelah kirinya, tetapi dia bukan menolak bahwa ada nanti orang yang duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri waktu Tuhan Yesus dimuliakan. Tapi dalam hal itu dia katakan itu bukan hakku. Berarti iman murid-murid ini sudah jauh mengenai masa yang akan datang. Ya, baik, kan tidak disalahkannya dia ya, tidak disalahkannya. Iya, baru ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Mungkin terlalu tinggi permintaannya, tidak tahu katanya ya. Dapatkah kamu, ini syaratnya, dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Rupanya 2 syarat ini. Kalau syarat masuk surga apa? Oh, bertobat, lahir baru ya, itu bisa masuk surga kan begitu. Tapi bisa sebelah kiri dan bisa sebelah kanan, apa syaratnya? Syaratnya juga 2. Harus minum cawan, harus dibaptis. Iya. Oke, satu-satu kita selidiki. Kalau begitu, cawan itu apa? Ya, cawan di sini pasti kita membicarakan soal murka Allah menimpa Tuhan Yesus. Itu kita sudah baca kemarin, Yesaya 53 ayat 10. Oleh karena kehendak Bapa, oleh karena kehendak Allah, maka dia diremukkan supaya banyak orang diselamatkan dan dosanya diampuni. Makanya Markus ini nanti ditutupnya apa? Anak manusia datang bukan untuk dilayani tetapi melayani. Itulah artinya salah satu kita tahu cawan. Makanya kalau kamu nanti lihat ada cawan di kitab Wahyu pasal 16. Itu berbicara semua soal murka Allah. Sili Siti Narin jadi selanjutkan. Jadi dia berharap kali supaya permintaannya dikabulkan oleh gurunya. Ya, guru katanya ya. Jadi iman orang ini tahu dia itu guru mereka. Itu satu ya, jadi pengajarannya itu guru dia. Tapi tahu juga dia nanti guruku ini duduk dalam kemuliaannya. Jadi murid kedua ini sudah melihat. Apakah karena ikut dia di atas bukit kemuliaan?
Kan ikut mereka ini ya. Yakobus, Yohanes dan Petrus. Ya, kemungkinannya di sini sudah dilihatnya kemuliaannya. Maka jadi nanti guru kami ini dimuliakan. Ya. Tetapi mengenai salib belum juga dia mengerti karena cuma dikatakannya kemungkinannya. Ini kan ada perbuatannya, dilihatnya perbuatan tadi. Oh, cocok ini kalau ini. Pasti guru kami ini nanti akan dimuliakan pikirnya. Walaupun masih cerita mengenai Yesus harus mati dan pada hari ketiga baru dia bangkit, gitu ya. Nah, lalu kata mereka, perkenalkanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak. Jadi dia tahu ada kemuliaan sesudah kematian. Begitukah? Kan nggak salah aku ya. Sesudah kematian ada kemuliaan. Dan itulah yang diminta oleh kedua orang ini. Waktu nanti Yesus dipermuliakan, kami pun ikut di sana bersama-sama memerintah di dalam kemuliaan. Jadi di sini memang murid-murid melihat sesudah kematian masih ada kemuliaan bagi Yesus dan bagi orang yang mengikut dia. Makanya dimintanya satu sebelah kiri dan satu sebelah kanan. Iya, ayat 38. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Rupanya ada dua syaratnya. Satu, meminum cawan yang diminum cawan oleh Tuhan Yesus. Langsung kita ingat ya waktu perjamuan kudus ya, atau waktu berdoa Tuhan Yesus, mungkinkah cawan ini lalu pada aku? Iya, baru waktu Yesus dibaptis, Yohanes Pembaptis menolak begitu ya. Tetapi Tuhan Yesus katakan apa? Ya, perbuatlah supaya kita menggenapkan apa yang tertulis. Jadi baptisan itu sudah melambangkan kematian Yesus. Cawan itu juga lambang murka Allah yang harus dia tanggung. Karena di dalam hal itulah dia melayani, menggenapkan Yesaya 53:10 yang kita sudah baca itu. Bahwa dia menderita untuk pengampunan banyak dosa. Oh, jadi kalau begitu supaya bisa ikut di dalam kemuliaan Tuhan Yesus ini, kalau memang mau murid-murid ini, dia harus mengalami apa? Penderitaan demi kerajaan itu. Jadi dua-dua ini, kalau memang kamu mau duduk sebelah kanan, sebelah kiri, harus ada andilmu dalam penderitaan, sebagaimana aku mengalami penderitaan. Dan sebagaimana aku dibaptis, kamu juga harus dibaptis. Baru apa jawab murid-murid? Jawab mereka, kami dapat. Makanya kemungkinannya langsung Anda ingat, Yakobus ini langsung mengalami kematian. Waktu hari sesudah kisah para rasul, memang dia mengalami baptisan dan mengalami meminum cawan penderitaan untuk Injil. 40. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku bukan ditolaknya, memang ada ya. Aku tidak berhak memberikannya. Jadi ada hak, itu bukan haknya. Jadi bukan haknya memilih siapa sebelah kiri, siapa sebelah kanan. Tetapi hak Tuhan Yesus memilih ke-12 murid. Tapi untuk ikut di dalam kemuliaannya, itu dia tidak punya hak. Karena apa? Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Jadi kursi sebelah kanan dan sebelah kiri, di mana waktu Yesus nanti dipermuliakan di dalam kerajaannya, itu masih tersedia. Karena itu bukan Yesus yang memberikannya, tapi itu sudah diberikan nanti kepada orang yang sudah disediakan. Nah, inilah khotbah untuk murid-murid. Mana tahu ada di antara kita rindu akan duduk bersama dengan Tuhan Yesus waktu dalam kemuliaannya. Waktu kami belajar, dosen saya sampai mengajarkan ini.
Dan memang kami mengerti sekali bahwa dosen kami ini membawa kami sampai mengerti ada kemuliaan sesudah kebangkitan bersama dengan Yesus. Jadi Yesus mengajarkan itu, dan kepada siapa nanti ini, itu bukan bagianku memberikannya. Itu sudah disediakan, nanti dialah yang menduduki di sini. Nah, maka waktu kita membaca ceritanya Paulus dalam karakter hidupnya, dia sampai di sini imannya. Makanya seringkali mengatakan, aku telah menerima mahkota yang sudah disediakan bagiku. Kalau kita masuk surga saja pun sudahlah lumayan. Apalagi duduk di sebelah kanan Tuhan Yesus, wah itu jauhlah api dari panggang. Iya, memikul salib saja pun kami sudah bersungut-sungut, apalagi meminum cawan dan dibaptis. Nggak tahan lah. Ya boleh, kita boleh katakan itu. Tapi boleh juga kita pada satu hari memang ada. Ya, makanya nggak boleh kita lupa Daniel pasal 12 kurasa itu ayat 12 ya. Orang yang sudah banyak memenangkan jiwa akan melihat, akan memiliki kemuliaan yang lebih daripada yang lain. Jadi itulah, makanya di sini nggak ditolak Yesus, karena ada kursi di sebelah kiri, ada sebelah kanannya, ada sebelah kirinya, dan orang akan duduk di situ pada waktu Yesus dipermuliakan. Iman mereka menyangkut kepada kedatangan Yesus kedua kali. Makanya kalau demikian, perlu kita tanya, kita imannya sampai di mana? Ya, kamu sanggup menyembuhkan aku gitu. Tapi kita tidak melihat iman kita sampai kepada aku nanti akan dibangkitkan dan ada kemuliaan mahkota yang diberikan oleh Yesus kepadaku. Karena ini antara Yesus dan murid, antara kemuliaan kerajaan Yesus dan siapa yang duduk sebelah kiri dan siapa yang duduk sebelah kanan. Itu yang dibicarakan dalam bagian ini. Ya, cawan sudah, baptisan sudah. Mungkin kalau begitu baptisan Tuhan Yesus tidak sama dengan baptisan orang Kristen. Jangan nanti kita pikirkan. Kita dibaptis supaya mati terhadap dosa. Tetapi Yesus dibaptis supaya dia mengalami penderitaan demi keselamatan orang lain. Sama dengan meminum cawan murka Allah ditimpakan kepadanya. Karena sering juga orang katakan, marilah kita sama, dibaptis seperti bagaimana Tuhan Yesus dibaptis. Nah, salah, karena baptisan Tuhan Yesus bukan baptisan mati terhadap dosa. Dia mati dalam memikul dosa orang lain. Minum cawan murka Allah, itulah yang ditanggungnya. Ya, makanya kedua orang yang mau duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri, dia harus mengalami penderitaan demi kerajaan Allah. Barulah nanti waktu Yesus dipermuliakan, dia pun ikut dipermuliakan. Baik, mari kita baca ayat 41. Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Kenapa coba? Iya, karena mereka juga mau dimuliakan, tapi kursi cuma 2, berebut mereka. Duluan orang ini ambil pikirnya. Padahal dia tidak tahu bahwa yang 2 ini pun enggaknya dapat. Hanya dia dapatnya marah dari temannya. Tapi Yesus katakan tadi, aku nggak bisa memberikannya kepadamu, katanya. Tapi teman-temannya sudah memarahi dia. Memang kalau dibicarakan tentang kebesaran, entah berkelahinya murid-murid Yesus. Bagaimana cara Yesus menangani murid-murid ini supaya jangan lagi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Nah, 42, inilah cara Yesus. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, dinasihatinya ke-12-nya, kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Dibandingkannya konsep dunia
dengan konsep kerajaannya yang akan datang. Jadi di dalam pemerintahan ini ada konsep dunia. Bagaimana konsep dunia? Pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Itulah kita lihat tangan besi lah Herodes, penggal kepalanya katanya, dia penggalnya. Iya, aku mau istrinya Filipus katanya, ambilnya kan gitu. Melalui keras kan? Dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Iya, itulah dunia. Karena tidak bisa tidak, murid-murid ini dipengaruhi oleh lingkungannya. Makanya kita gampang kali dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya gereja juga bisa dipengaruhi oleh lingkungan. Bagaimana dunia ini, begitu juga lah caranya memerintah. Iya, makanya di sini inilah namanya awas ragi orang Parisi. Karena orang Parisi itu kan mau supaya dia disanjung-sanjung dan ditinggikan, dan dialah yang lebih rohani gitu ya. Makanya kalau ada orang lain tidak mengikuti adat istiadat, marah dia sama Tuhan Yesus. Iya, kalau orang itu mau bergaul dengan orang berdosa, nggak mau dia, salah itu katanya kan begitu. Nah, jadi kita ini harus kita lihat sejauh mana hidup kita dipengaruhi dengan konsep dunia ini, khususnya di sini dalam pemerintahan kerajaan Allah. Ayat 31, 41. Tetapi, ya maaf, tidaklah demikian di antara kamu. Ya itu ya. Ya. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayan. Ini syaratnya, bisa duduk di sebelah kiri dan di sebelah kanan, menjadi pelayan dia. Iya, karena dialah yang berhak untuk duduk di situ, karena memang sudah banyak jasanya untuk kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan kedudukan, tetapi apa? Mana tahu, nggak tahu lagi kan? Ya, pelayanan. Jadi inilah konsep yang terbesar yang salah di tengah-tengah murid-murid pada saat ini. Karena menurut mereka asal duduk di sebelah kanan sebelah kiri kan itu hebat. Bisa kau sampai di situ, tapi harus melalui melayani. Karena melayani tadi dia harus minum cawan. Karena melayani tadi dia harus dibaptis dalam penderitaan. Nah, disinilah rahasianya, bedanya. Tetapi tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jadi kalau belajar leadership ya, ini leadership agak keren, kita bawa sedikit ya. Karena saya belajar leadership itu 1 bulan di Hawaii, di Pulau Maui, di hotel yang paling canggih. Iya. Dan kami di sana cuma 1 judul, pemimpin pada abad ini. Itulah pada kami pelajari. Dan semua pemimpin, kami waktu itu 52, itu dari 22 negara pemimpin gereja kumpul dan diajarlah kami di sana. Iya. Ya, begitulah ceritanya dulu. Ya, jadi kalau kita mau melayani, kita mau menjadi besar di kerajaan Allah, cuma 1 kuncinya. Kalau kita melayani. Jadi kalau ada yang melayani kerajaan Allah nggak melayani, Pak, bagaimana? Dia terus dilayani, dijemput, diantar, disetrika bajunya, sepatunya pun disemer, amplop kasih sama dia, semua sama dia. Itu bagaimana? Nah, itulah prinsip dunia kan dikasih tahunya. Tetapi kamu bukanlah demikian. Ya, tetapi kalau kamu mau menjadi orang besar, haruslah kamu menjadi pelayanmu. Nah, ayat 44. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, ini terkemuka, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Jadi kalau kita mau menjadi, apa katanya tadi, terkemuka di tengah-tengah gereja, cuma 1 jawabnya. Itu harus menjadi apa? Hamba. Tahu kita hamba dalam zamannya Tuhan Yesus ini ya? Ya pokoknya lah, Yohanes Pembaptis lah, kami ingat ceritanya, kan hamba. Apa dia mau, penggal kepalanya terserah saja. Semuanya bisa dilakukan kepada
hamba. Jadi kalau kita menjadi hamba, barulah kita bisa menjadi terkemuka. Wah, entah masuk nanti ke dalam otak kita dalam abad ke sekarang ini nggak tahulah. Tapi itu rahasia di dalam kerajaan Allah. Kalau kita menjadi hamba daripada semua jemaat. Saya ingat satu kali mula-mula kami sampai di Kabanjahe, saya biasa kan ingat hamba. Jadi datang tamu ke rumah kami. Iya. Mama Joshua sudah buat teh manis. Baru saya angkat teh manis ini, saya kasih kepada jemaat yang hadir, yang mau berkebaktian, ber-PA. Bingungnya nggak tanggung-tanggung, rupanya yang minum ini rupanya pejabat di tengah-tengah gerejanya. Nggak pernah dilihatnya, rupanya kalau dikatakan saya sudah seorang pendeta memberikan teh manis kepada jemaat, bingung dia dilihatnya. Aku kan nggak tahu, karena bagiku menjadi pelayan itu, menjadi hamba Tuhan itu, aku harus menjadi hambanya jemaat. Apalagi waktu kumpul, ku taruhin nasinya, tambah bingung lagi dia. Ini kok dia tadi khotbah, dia juga ngantarkan nasi kita, bingung dia karena belum pernah rupanya dilihatnya. Sekali dia mengkhotbah, sesudah dia mengkhotbah jemaatnya, diangkatnya lagi, aleng-aleng, taman-akan jemaatnya. Heran dia, kenapa begini katanya. Kemungkinannya dia belum pernah melihat. Jadi aku sendiri pun heran juga kurasa. Karena itu kurasa juga tanggung jawabku melayani mereka secara rohani dan melayani mereka juga secara jasmani. Ya itulah kesan mula-mula. Tapi dulu waktu masih muda begitulah saya mengabarkan Injil mula-mula sampai di sini. Karena dikatakan Tuhan di sini, siapa yang mau menjadi terkemuka, dia harus menjadi hamba. Ya. Dan ini kan digenapi Yesus semua. Jadi apa yang dikatakan Yesus ini semua dilakukannya. Supaya murid-murid tadi bisa membedakan ini pemimpin bangsa-bangsa atau pemimpin kerajaan Allah. Baru disambungnya ayat yang terakhir 45, disinilah penutupnya. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Benarkah? Mulai pasal 1, Yesus melayani. Yesus melayani. Karena dia datang untuk melayani. Jadi kalau murid-muridnya juga untuk melayani. Barulah nanti dia bisa menjadi yang terkemuka di antara semuanya. Karena dia dilayani. Iya. Bagaimana menjelaskan ini ya? Kalau orang yang dilayani banyak sekali. Orang-orang yang melayani yang sedikit. Tapi kalau kita terus melayani dia, toh terus dia mencari kita, maka kita sudah jadi orang besar. Kalau yang dilayani dimanapun adanya, nggak suka orang melayani, ya pergi orang. Tapi kalau kita melayani dia, makanya tukang aleng-aleng dikerja-kerja, tentu tukang aleng-aleng bagikan deng-deng. Kerinana kalan diloi. Deng-deng dundai. Kuahna ya kerinanan diloi kalan ya. Adi sikun dundai mu mati kerahan jadi sebelah inja. Ini yang dimasukkan oleh Yesus. Makanya yang dulu itu ya nunggu sajalah kalau mekuah hati kalah tak makan kalah deng-deng na dilangwa. Kuah na lain di, nak kamu begini. Nakan apa yang mau kerina? Timas di sinarin kalau kamu. Maka gue jadi terkemuka iya. Itulah yang dimasukkannya. Makanya kalau kita melayani, ini tabiat kerajaan Allah. Mana tahu ada di antara kita nggak tahu bagaimana menjadi orang besar. Yesus mengajari supaya kita menjadi orang besar, kita harus melayani. Sebagaimana Yesus sudah melayani kita, dialah sudah menjadi orang yang terbesar di seluruh dunia. Yesus lebih besar daripada Nabi Musa. Karena Musa melayani umat Israel cuma. Kalau Yesus melayani semua bangsa. Karena dia mati untuk bangsa-bangsa lain. Nah, mari kita renungkan itu. Kalau Anda mau menjadi orang besar di tengah-tengah gereja, cuma satu jawabnya. Itu harus menjadi hamba.
Tadi sudah kita buat ceritanya, kalau orang duduk di pesta, mekuah niat maka taman akana, lang labu karya kerah-kerah nih. Lo pernah di lokala iya. Tapi di si baba aleng-aleng, nakan rendang kuahna, iya. Apalagi kasih nanggo lalit, iya mau sibuk kalah mah, enda nunggu, iya lalak man perdatenkan si ngelayani dai. Makanya dikasih tahunya di sini. Barang siapa yang ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Iya, kalau tidak, maka kita bisa juga menjadi pemimpin karena tangan besi. Ada dua ini. Iya, ada dua istilahnya. Jadi kalau kita memimpin dengan tangan besi bagaimana? Habis tangan besinya gimana? Lanenin kalap iya. Tapi kalau dia hamba sampai ke kuburan pun ya Maria Magdalena, sana orang yang pergi ke kuburan itu kan yang sudah dilayani oleh Tuhan Yesus. Yang 7 roh setan keluar dari dia kan itu di dalam cerita itu. Sampai ke kubur pun dia mencari Yesus. Itulah namanya dia melayani, maka memang benar dia menjadi orang yang terbesar. Jadi kalau begitu, sebanyak berapa orang Anda sudah layani? Kan dia langsung, oh pantas laku lah dia dikalak deh. Engkai, lait kalak ku layani. Aku saja ngelalak, ilayani. Si mantoton kan buwe. Manggo sebat mah bagi. Dumna, lanelin singinin kita, di kita lalak mantridin, lanai dia dikalak deh. Tapi orang yang melayani tadi senantiasa tak pernah kita lupa kepada orang yang pernah menolong kita. Di sini menolong artinya apa? Melayani. Dia menjadi hamba. Iya, itulah yang dimaksudkan oleh Yesus di sini. Maka kalau kamu mau menjadi orang terbesar, baiklah kamu menjadi hamba. Berapa orangkah Anda sudah layani sebagai hamba? Maka sebanyak itulah cuma mengangkat saudara menjadi terkemuka, menjadi yang terbesar. Makanya kalau kita hanya datang duduk, simurukankan kita bebancilan naibo lid. Tapi kalau kita kuskas terus, langsung kita menjadi orang yang terbesar di antaranya karena perlu dia kita. Makanya Yesus di sini mengatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Makanya Markus melihat Yesus datang untuk melayani. Iya. Apa yang dilayani di sini? Murid-muridnya di sini sedang dilayaninya. Karena belum masuk pengajaran Yesus. Walaupun sudah sampai pasal 10, siapa nanti yang terbesar? Itu yang dipergumulkannya. Tetapi untuk konsep melayani belum masuk dalam diri orang ini. Sama sampai hari ini. Kita bisa pergi sekolah teologi, tujuan kita ngapain? Supaya menjadi terkemuka. Iya. Saya ingat kali waktu saya interview masuk satu sekolah teologi. Entah karena itu maka lulus pun aku nggak tahu. Untuk apa kau masuk ke sekolah teologi ini? Apa yang kau harapkan dapat dari sekolah teologi ini? Dan singkat kali ku jawab, aku sudah lama melayani Tuhan Yesus. Supaya aku dipersiapkan lebih baik untuk melayani dia. 1 bulan kemudian datang jawabannya, diterimalah aku beasiswa 100% ke sekolah teologi itu. Untuk 3 tahun lebih, akhirnya aku pun sudah menjadi sama dengan warga negara itu. Bukan supaya menjadi besar. Supaya apa? Supaya aku diberi pengertian lebih banyak, supaya pelayananku lebih maju. Karena aku sudah melayani, tapi perlu aku dilayani sebentar, sesudah itu supaya aku melayani orang lain. Langsung aku diterima, walaupun banyak kali kelemahanku, tapi tujuanku tadi supaya aku sanggup melayani. Itulah maka aku pergi sekolah teologi, bukan supaya dapat STH, bukan supaya dapat gelar. Makanya paling sulit pada waktu itu, mau kau dapat gelar begini-begini,
Tapi waktu aku kesini, Pak, bukan itu tujuanku. Makanya aku bisa bebas mempelajari apa yang aku rasa, nanti ku pakai waktu melayani. Oh, itu tujuanmu, ini tujuanku. Supaya aku sanggup melayani lebih baik. Ya, oke, kalau begitu bisakah gereja beda sistemnya dengan pemerintahan dunia? Kan begitu di sini. Karena ini adalah kerajaan Rom, di mana Yesus melayani. Dan murid-muridnya hidup di dalam lingkungan kekaisaran Romawi. Dan dilihatnya bagaimana kejamnya Herodes, bagaimana kejamnya Pilatus sebagai orang besar pada saat itu. Dan Yesus mengatakan, kamu tidak bisa seperti dia. Katanya. Tetapi diberikannya kesaksiannya, kan begitu. Nah, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Bukan saja kamu yang kuajarkan. Kalau kamu mau menjadi orang besar, haruslah menjadi hamba. Kalau kamu masih mau yang terkemuka, haruslah kau melayani. Bukan kuajarkan. Tetapi aku sendiri melakukannya. Itulah makanya kalau kamu baca nanti Matius 24 kurasa. Apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat ini, dengarkan katanya ya. Tapi apa yang dia lakukan, jangan ikuti. Karena mereka pintar ngomong tapi tidak mau menjadi hamba dan tidak mau menjadi pelayan. Iya, mari kita lihat. Oh, kalau begitu ini dua kerajaan. Kerajaan di dunia dan kerajaan Allah, di mana Yesus pasti akan dipermuliakan. Dan waktu nanti dipermuliakan, ada yang duduk di sebelah kiri dan ada yang duduk di sebelah kanan Allah, maka dialah yang menjadi terkemuka seluruhnya. Ya, ini bisa kita buat lucu-lucu ya. Jadi kalau kita mau jadi orang besar, Pak, gampang kali dalam kerajaan Allah. Menjadi orang besar di dalam kerajaan Allah, tidak ada alasan tidak menjadi orang besar. Kenapa? Ya, karena melayani sih. Dimanapun semua orang suka apa? Dilayani. Maka semua orang cari pembantu. Iya. Dan menjadi, yang paling katanya menjadi hamba. Hamba dalam kekaisaran Romawi tidak ada nilainya. Itulah menjadi hamba. Kita ini siapa? Pelayan atau hamba? Dua-dua. Iya, bukan yang dilayani. Makanya waktu Bapak Apia khotbah malam itu tertarik juga aku. Apa dikatakan Bapak Apia, masih ingat? Orang ini saja senantiasa menyapa kita, mejuah-juah ke kami, kita gerak. Kerana kita ilayani oke kita. Oh, isapa kita. Iya kai pila si ingat bulak begini. Mau kali. Oh, kan makan kuda. Oh, bagus kan dekat ide na teku. Sebabnya kuakan di studio ini semua sudah ready melayani. Menjadi hamba, tidak ada minuman, no problem. Pokoknya melayani dan menjadi hamba. Nah, itulah makanya semua orang mau melihat foto-foto kami, karena kami ini melayani. Tapi foto orang yang kita layani jarang kita perhatikan. Karena enak kata waripe guna ilayani saja. Inilah syaratnya menjadi orang besar, menjadi pelayan dan menjadi hamba. Sebagaimana Yesus memberikan teladan yang ada diikuti. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani. Jelas ya? Melainkan untuk melayani. Yang berikutnya, dan untuk memberikan nyawanya. Jadi melayani itu harus ada pengorbanan, melayani dan memberikan nyawanya, menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Yesus melayani kita bukan dengan perkataannya saja, bukan dengan kuasanya saja, tetapi dia melayani kita dengan memberikan nyawanya. Meminum apa katanya tadi? Cawan. Apalagi dibaptis dalam baptisan kematiannya. Inilah makanya
sampai sekarang, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dan ketahuilah aku menyertai kamu. Karena dunia ini kurang ada orang yang mau melayani seperti Yesus dalam semua pengorbanannya supaya dosa kita diampuni. Jadi kalau ditanya apa yang membuat kita tertarik kepada Yesus, pasti lebih banyak kita katakan karena dia melayani aku, bukan karena dia raja. Kan begitu ya? Karena dia melayani aku, hai anakku, dosamu telah diampuni. Angkatlah tilammu, pulanglah ke rumah. Itu makanya banyak orang mau mengikuti Yesus karena dia datang bukan menjadi raja. Walaupun itu tidak bisa diabaikan, tetapi kurasa sampai hari ini yang mendengarkan khotbah ini pun lebih sukanya dia Yesus datang untuk apa? Melayani. Iya. Tapi bisakah kuberikan sedikit kesanku mengikuti satu kebaktian di dalam bentuk Bible Camp? Ya. Bayaran masuk Bible Camp itu pada waktu itu kurasa itu bukan sedikit, jutaan. Dan aku ikut di dalam. Dan khotbah pertama aku ikuti ada amplop di meja. Oh, mungkin kurang uang panitia aku pikir. Masuk lagi khotbah kedua, ada lagi amplop. Masuk lagi khotbah ketiga, ada lagi amplop. Amplop, tahu amplop? Hah? Iya, baru hari malam. Karena ini kan Bible Camp ya. Bible Camp itu kurasa waktu itu nggak silap aku 5 hari. Baru malam datanglah siapa yang punya cek. Ini nomor ceknya, Anda bisa memasukkan persembahan ke dalam nomor bank ini. Hari pertama. Baru masuk lagi aku ikut hari kedua. Hari kedua masuk lagi pagi-pagi jam 8. Karena ini memang keren kali. Tempat kebaktiannya itu di tempat kasino. Itu memang luxury-nya bukan main. Dan di kota yang aku duduk lagi. Sudah datang lagi. Berikanlah persembahan. Tuliskan berapa Anda mau, janji iman. Oke, lewat lagi. Khotbah kedua lagi sesudah minum. Ya, minum pun harus juga rupanya beli pada waktu itu. Kalau mau minum beli. Oke. Masuk lagi khotbah kedua. Sama juga, datang lagi amplop. Ada pulpennya lengkap. Berapa Anda tulis, berapa nomor Anda, berapa ini semua lengkap. Oke, makan siang. Sore lagi, duduk lagi saya. Sama juga di tempat duduk sudah datang lagi. Malam juga sama juga. Sampai 5 harinya demikian. Waktu terakhir aku bilang, aku udah bosan dengarkan khotbahnya, aku bilang. Aku mau melihat apa yang dia perbuat. Masuk lagi perjamuan kudus. Perjamuan kudus, sebelum perjamuan kudus sudah ada lagi. Taruh lagi di bangku. Sesudah selesai perjamuan kudus, taruh lagi di bangku. Baru dalam pikiranku, orang ini datang untuk melayani atau orang ini datang untuk dilayani. Barulah hari terakhir, udah hari kelima sudah pun kita bayar, sudah kurasa cukuplah aku karena aku nggak dilayani, dia saja yang terus. Bagaimana kita hari ini? Apakah kita hanya bagian melayani atau bagian dilayani? Di dalam cerita ini Yesus melayani murid-muridnya tadi karena permintaannya kan hebat, supaya duduk di sebelah kanan Allah. Oh, dilayaninya orang ini. Dan baru sudah itu berikanlah kesaksiannya penutup. Itulah ayat 45. Makanya kalau aku menjadi murid Yesus, kalau aku belum pernah dilayaninya, maka aku bukanlah muridnya. Maka dia bukanlah pemimpinku. Karena dikatakannya tadi kalau kamu mau menjadi orang besar, kamu harus melayani. Yesus menjadi orang besar karena itulah dia melayani kita masing-masing. Makanya sudah sampai pasal 10 ini masih bisa kita lihat Yesus melayani. Tapi di sini yang dilayaninya khusus adalah murid-muridnya. Karena murid-muridnya ini mau menjadi orang besar pada waktu Yesus datang kedua kali.
Kurasa iman murid ini mantap sekali. Itu maka kita katakan tadi Yakobus itu dibunuh ya. Itulah martir yang pertama di dalam kisah para rasul. Kemungkinannya dia minum minuman ini, cawan ini, dan dia baptis. Makanya Yakobus yang inilah yang mati yang pertama dipenggal oleh Raja Herodes. Karena Yakobus yang memimpin kisah para rasul nanti, itulah Yakobus yang menulis surat. Itulah saudaranya Tuhan Yesus. Nah, jadi bisa kita ini mau menjadi orang besar di hadapan Yesus, salah? Tidak salah. Asal kita bersedia ngapain? Ya, minum cawan, ikut salib, dan menjadi hamba, melayani sebagaimana dia melayani. Jadi pelayanan Tuhan Yesus ada dua bagian kalau nanti Anda melihatnya. Satu, pelayanannya kebutuhan kita secara jasmani. Satu, kita butuh dalam pengampunan dosa. Itulah dia harus memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Karena kita sudah ditawan oleh kuasa kegelapan, kita perlu ditebus supaya dosa kita diampuni, supaya kembali bisa kita lepas dari kuasa kegelapan itu. Yesus menyerahkan nyawanya, itulah tebusan untuk pengampunan dosa. Nah, pelayanan rasul-rasul, kalau pada abad pertama, buktinya dia rasul, Anda nanti kasih tahu di dalam Paulus. Penderitaan Paulus itulah membuktikan dia itu benar rasul. Karena ada tanda-tanda kerasulan dalam diriku. Walaupun rasul-rasul yang lain begitu sombong, tetapi Paulus katakan ada tanda-tanda kerasulan di dalam diriku. Lalu diceritakannya semua tanda-tandanya, berapa banyak dia mengalami penderitaan, meminum cawan supaya Injil bisa sampai ke ujung bumi. Yang mana kita sekarang? Karena kalau ditantang pun pertobatan, dalam konteks ini bukan pertobatan ini. Tetapi di sini berbicara soal murid yang mau menjadi orang besar. Enggak salah kita menjadi orang besar di dalam kerajaan Allah. Makanya siapa saja pun rupanya di dalam kerajaan Allah bisa menjadi orang besar dan bisa menjadi orang terkemuka. Karena di kerajaan Allah cuma satu konsepnya, itu harus melayani, bukan untuk dilayani. Mari kita renungkan bagian ini. Kurasa pernah ku ingat sekali pergumulanku naik sepeda motor aku dari Kabanjahe ke Guru Benua, itulah di kampung kami di sini. Mula-mula ngabarkan Injil ya. Ya waktu itu memang jalan pun belum aspal karena jeruk pun belum ada gitu. Jadi lebat kali dari rumah nggak hujan. Tiba-tiba sampai sedikit lewat simpang 4 jalan ketiga Binanga, hujan dan simpang 4 itu lapang tamu. Lani dari alam pe. Kami kan di bata, lanoli la berna. Li je sange perbinaga kai rires jem kami cudu. Rukur aku, nah kan ku tanggerkan sebab manjahin kami bagai. Enggu galah banin dan akan gue tanggerkan mulih ke rumah gue pernah baju enggu karlanya suruh perpulungan bagi. Aku kata teman-temanku dah gua berkat kita, aku bilang mau kak kita bahasa pak, katanya lo dalih kita sekali jauh lah kita kundul bersama. Aku bilang jangan kita kundul pak pas papan kan rumahnya papan si mau kami jamu gue berenang gue potong nama manuk begini Muhammad kan punya rumah daya sering lawan cilam gua apa potong nama manuk asal mantap begini taman nama amak si jile tamanaka amak plastik taman aku kok amak mentar biasanya Muhammad kalau dia engom aku sini engkau kamu ke sini permen ni nak gila ku ana bernak ka baju ilu dah mula bernak kare lu bala niku menangkap kami dia mulai sih kami ke Banjahe adi bukan duit 3 jam aku kerah malah dia berenang adi 3 jam adi melas dah naik kereta ka nggo kande mantas tak telu ka banang nggo ka cimprana pe bui krinana manggo panas ceke khotbah ka mulih ka jam 12 beringi manggo kerah krinana masuk kundai keriahan sebagai hamba lamu kami kita giri-giri dia kami giri-giri ke aku entah situ kal baju ni tak baju kali bagi masuk
kunai. Nama ciri-ciri hamba dai. Maka dengan sukacita Yesus memikul salibnya ke gunung, ke bukit Golgota, karena tahu dia hamba kedudukannya. Walaupun nanti ada kemuliaan. Memang kalau tidak ada penderitaan, tidak ada. Kalau tidak ada kematian, dari mana akan bangkit? Nggak ada tempat lu bangkit kalau nggak ada kematian. Karena ada kematian maka ada kebangkitan. Karena ada tubuh yang hina ini, maka nanti ada tubuh kemuliaan. Kalau gitu bagaimana? Sukacitakah kita menjadi hamba? Hamba kalau ngencang buka kita sekolah. Buka bernak berbeda. Ngabarkan Injil kalau ngencang ya. Jadi bagi kalnina ya ugar jam. Ini hamba yang tidak bersedia menjadi hamba. Maunya dia bukan jadi hamba kalau demikian. Pakailah tangan besi. Nggak cocok dia menjadi pelayan Yesus. Karena pelayan Yesus menjadi hamba. Dia bukan datang untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Makanya diberikannya di sini kesaksiannya kepada murid-murid. Karena racun dunia sudah masuk kepada murid yang kedua ini. Sesudah itu yang ke-10 bagaimana? Jadi marah. Karena rupanya semua mereka mau berebut. Kebetulan yang dua ini duluan. Nah itulah hamba tadi. Maka disinilah konsepnya, tema seluruh Injil Markus. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Itu secara jasmania. Sesudah itu dia menyerahkan nyawanya. Mati untuk menebus dosaku. Maka adilangga kita ilayani Tuhan Yesus. Itu busina dosanta, labanci kita jadi ajar. Sebabnya jadi hamba pekam kari, hamba tangan besinge. Labo hamba melayani, labo hamba menjadi pelayan Yesus yang dengan sukacita. Tertutup kita, kami datang mendengar firman-Mu. Bagaimana ke-10 murid ini dan bagaimana kedua murid ini dan bagaimana Yesus memberikan kesaksian bahwa anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi melayani. Dan juga menyerahkan nyawanya. Kami mengucap syukur, ada yang bisa kami teladani, itulah guru kami, itulah Yesus Tuhan kami. Kami terus berdoa buat COVID-19 ini. Kalaupun harus ada di antara kami, bahwa COVID ini masih terus berjalan, tapi kami berdoa, berikan kami kehati-hatian. Dan berikan juga supaya kalaulah boleh jangan kami bertemu. Dan peliharakanlah kami Tuhan kami Yesus supaya terhindar dari malapetaka itu. Terpujilah nama-Mu dan besok kami mau beribadah bersama-sama pada hari Minggu. Berkatilah ibadah kami itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.